Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Delia Nurilmi Salam dan juga Apifah Fadilah akan memaparkan mengenai proyek mini research kami untuk mata kuliah Statistika Probabilitas, di mana di sini kami mengambil judul yaitu Pengaruh Frekuensi Pembelian Makanan di Luar terhadap besarnya pengeluaran uang makan per minggu anak kos pada mahasiswa kelas 4C dan 4A Informatika Unsika. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih, saya Delia Nur Ilmi Salam dengan NPM 231063117009. Dan saya Apifah Fadilah dengan NPM 23106311700003. Nah, di sini saya mau maparin dulu nih mengenai pokok bahasan dari video kali ini, di mana di sini tuh ada beberapa pokok bahasan, yaitu mengenai latar belakang dari pemilihan judulnya, tujuan penelitiannya, metode penelitian, kemudian variabel penelitian, serta analisis deskriptif dan analisis inferensial, di mana di sini tuh kita melakukan perhitungan secara manual dan juga menggunakan software. Seperti itu. Nah, kita masuk nih ke pokok pembahasan yang pertama mengenai latar belakang pemilihan judul. Jadi kayak kenapa sih kita milih judul ini gitu. Di sini latar belakangnya yaitu kebiasaan membeli makanan di luar telah menjadi bagian dari gaya hidup mahasiswa, khususnya bagi mereka yang tinggal di kos. Mahasiswa cenderung memilih membeli makanan dari warung, restoran, atau layanan pesan antar karena alasan kepraktisan, keterbatasan waktu, dan minimnya fasilitas memasak. Nah, kebiasaan ini tuh meskipun memudahkan dapat berdampak pada meningkatnya pengeluaran makan mingguan. Sehingga kami tertarik untuk meneliti eh, pengaruhnya gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis hubungan antara frekuensi mahasiswa membeli makanan di luar dengan total pengeluaran mingguannya untuk makan. Nah, selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi besarnya hubungan frekuensi pembelian makan di luar terhadap besarnya pengeluaran tersebut atau pengeluaran dari makan mahasiswa tersebut. Nah, jadi di sini ada rumusan masalah dari penelitian yang kita yang kita angkat gitu. Jadi yang pertama itu, apakah semakin sering mahasiswa makan di luar, itu semakin tinggi juga pengeluaran makan mereka. Nah, kemudian yang kedua, itu seberapa besar sih pengaruh pembelian makan di luar terhadap pengeluaran makan mingguan mahasiswa. Selanjutnya ada metodologi nih penelitian yang kami gunakan, di mana di sini ada pendekatan samplingnya, instrumen penelitian, dan juga analisis datanya. Nah, untuk pendekatan samplingnya sendiri, kami tuh menggunakan metode total sampling, di mana untuk metode ini tuh keseluruhan populasi tuh dijadikan sebagai sampel. Nah, kenapa sih kita tuh pakainya tuh metode total sampling? Karena jumlah populasinya tuh relatif kecil dan juga mudah dijangkau. Kayak tadi kan udah dibahas ya kalau misalnya si sampelnya itu diambil dari populasi total dari kelas 4A dan 4C. Nah, jadi kita tuh ngambil populasinya itu dari mahasiswa kelas 4A dan 4C program studi informatika yang tinggal di kos. Nah, jadi berikut adalah data yang kita ambil dari kelas 4A Informatika dan kelas 4C Informatika. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya buat nama-namanya dari kelas 4A dan 4C sendiri. Dan kita ambil total sampelnya itu 30 buat keseluruhan nilai si mahasiswa yang tinggal di kos itu sekitar 30 data. Nah, selanjutnya untuk mengumpulkan datanya sendiri, di sini ada instrumen penelitiannya. Kita menggunakan kuesioner berupa Google Form.
di mana untuk kuesioner yang kita bagikan itu terdiri dari 11 pertanyaan. Untuk 5 pertanyaannya itu pertanyaan demografis seperti nama, NPM, kelas, dan lain-lain. Dan 6 pertanyaan lainnya tuh terkait kebiasaan membeli makanan di luar dan pengeluaran mingguan. Untuk detail dari si pertanyaannya tuh dapat dilihat di samping ada untuk pertanyaan demografis itu nama lengkap, NPM, jenis kelamin, dan status tempat tinggal. Nah, kalau untuk pertanyaan, sisanya itu pertanyaan tentang kebiasaan membeli makanan di luar dan pengeluaran mingguan yang ini biasanya berapa kali total Anda membeli makan di luar seminggu. Kemudian ada juga kayak, pengeluaran makan seminggunya berapa dan juga, seberapa sering mereka membeli makanan di luar. Kemudian alasan kenapa. Kemudian pendapat mereka juga kayak pendapat mereka apakah membeli makanan di luar tuh dirasa boros apa enggak, sama seberapa berpengaruh sih menurut mereka, mengenai hubungan keduanya. Nah, untuk analisis datanya sendiri, di sini kita tuh, nganalisis, 2 hal yaitu analisis secara deskriptif dan juga analisis secara inferensial. Nah, di mana untuk analisis deskriptif sendiri itu tuh bertujuan untuk menjelaskan karakteristik dari si responden dan distribusi datanya. Nah, ini tuh meliputi ukuran pemusatan data seperti mean, median, modus, kemudian ukuran penyebaran datanya yaitu standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, serta distribusi frekuensinya seperti jumlah dan persentase responden pada tiap kategori variabel. Nah, untuk analisis yang kedua yaitu analisis inferensial, di mana di sini kita tuh menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel, serta menentukan kekuatan dan arah hubungan tersebut secara statistik. Nah, untuk analisis inferensial ini kita melakukan 2 uji, yaitu yang pertama itu uji normalitas. Untuk uji normalitas sendiri kami tuh menggunakan metodenya tuh Shapiro-Wilk karena sampelnya tuh lebih kecil dari 50 gitu. Kemudian untuk uji normalitasnya tuh dilakukan untuk kedua variabel yaitu X dan Y. Nah, setelah dilakukan uji normalitas barulah kita uji korelasi berdasarkan hasil uji normalitas tadi. Yang dimana jika kedua variabelnya itu normal, kita menggunakan uji korelasi parametrik, yaitu dengan metode Pearson. Nah, kalau misal salah satunya atau kedua variabelnya itu ada yang nggak normal, maka kita akan gunakan uji non-parametrik, yaitu dengan metodenya yaitu Rank-Spearman correlation. Oke, nah tadi kan udah disinggung ya kalau misalnya variabelnya itu ada X dan Y. Nah, jadi buat variabel X-nya itu, yaitu total pembelian makan di luar dalam seminggu, dan buat variabelnya Y-nya itu untuk total pengeluaran uang makan dalam seminggu. Jadi kayak keseluruhan pengeluaran uang makan tuh berapa gitu. Termasuk beli makan di luar ataupun kayak beli bahan baku kayak telur, mie, atau nasi, atau beras gitu. Nah, selanjutnya di sini itu ada data hasil kuesioner nih, teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih si data kuesionernya yang udah kita kumpulin ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Nah, oke. Nah, jadi data yang kita ambil itu hanya data frekuensi pembelian makan di luar, yaitu X dan pengeluaran makan mingguan. Kita bisa lihat lagi ya. Nah, jadi yang kita ambil tuh cuma ini nih, total membeli makan dan total keseluruhan pengeluaran. Nah, dari hasil survei atau kuesioner yang tadi udah kita lihat, jadi didapat nih kalau si N-nya itu 30. Nah, kita bisa lihat nih nilai buat variabel X sama Y-nya. Ada 4, 6, 14, terus buat Y-nya 50, 70, terus 50. Nah, jadi buat si nilai Y-nya itu kita perkecil angkanya ya. Jadi buat yang 50.000 itu kita jadiin 50, terus 70.000 jadi 70, 250.000 jadi 250 dan sebagainya. Untuk mempermudah perhitungan buat kedepannya gitu.
Nah, kita masuk nih ke analisis deskriptif. Yang pertama ada ukuran pemusatan data. Nah, buat variabel X itu kita cari dulu ya buat si mean atau rata-ratanya. Nah, buat nyari si mean atau rata-ratanya ini, kita menggunakan rumus sigma X per N, yang mana sigma X itu nilai dari si X-nya 4, 6, 14, yang tadi itu ya, ditambahin keseluruhan nilai X-nya, terus dibagi sama N-nya. N-nya kan tadi 30 ya, maka ketemu hasilnya 210 per 30 yang hasilnya 7. Nah, jadi rata-ratanya itu 7. Kemudian kita lanjut buat nyari median atau nilai tengahnya. Jadi pertama itu kita urutin dulu nih si datanya dari terkecil dan terbesar. Lalu cari mediannya dengan rumus xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 per 2. Nah, atau itu tuh kita tuh dapat kalau misalnya nilai data ke-15 plus nilai data ke-16 per 2. Jadi kan n-nya 30 dibagi 2 kan 15. Terus yang n per 2 ditambah 1 kan 15 per 2. 30 per 2 kan 15, 15 tambah 1 berarti 16. Jadi buat nilai data ke-15 nya itu 6 dan nilai data ke-16 nya itu 7 dibagi 2. Hasilnya 6,5 buat nilai tengah. Nah, lanjut kita buat nyari modusnya atau nilai yang sering muncul. Jadi setiap angka itu dicatat frekuensinya. Kemudian nilai dengan frekuensi terbesar itu dipilih sebagai modus. Nah, jadi buat di variabel X ini, buat nilai yang sering munculnya itu ada di angka 7 atau di nilai 7 ya, yang mana frekuensinya itu ada 7. Maka modusnya itu 7. Nah, lanjut nih, kita buat nyari di ukuran penyebaran data buat variabel X, yaitu buat nyari standar deviasi. Jadi buat rumus standar deviasi sampel itu akar sigma xi min x bar pangkat 2 per n min 1. Kita cari dulu nih si sigma xi min x bar kuadrat. Pokoknya kita ketemu nih hasilnya 476 yang dibantu oleh Excel. Kemudian lanjut buat nyari akar 476. Yang ini kan udah ketemu nih yang ini. Jadi akar 476 per 29. 29 diambil dari n-nya kan 30 ya. 30 dikurangi 1, 29. Maka hasilnya akar 16,41 atau juga bisa sama dengan 4,05139. Jadi standar deviasinya itu segini ya. Nah, lanjut nih kita buat nyari nilai max dan min-nya buat si variabel X. Jadi max itu nilai tertinggi dan min itu nilai terendah dari data. Nah, buat si variabel X itu buat nilai minimumnya itu ada di angka 2 dan di maksimumnya itu ada di angka 17. Nah, lanjut nih buat si variabel Y yang akan dijelaskan oleh William. Nah, tadi kita kan udah mencari ya ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data untuk variabel X. Selanjutnya di sini kita cari juga nih ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data untuk variabel Y atau variabel pengeluaran makan mingguan. Pertama kita nyari dulu nih meannya atau rata-rata dari si variabel Y-nya. Rumusnya sama, jadi sigma dari Y dibagi N. Kita masukkan data-data dari variabel Y, yaitu 50 ditambah 70 tambah 250 sampai seterusnya, sampai 30, data yang terakhir itu 35, dibagi dengan N-nya itu tadi 30 ya, didapatkan 4.370 dibagi 30, hasilnya itu 145,66667. Jadi untuk rata-rata dari variabel Y-nya itu di 145,66667. Nah, selanjutnya kita cari juga nih nilai tengahnya atau mediannya. Caranya sama seperti tadi, kita urutin dulu dari si data-data variabel Y-nya tuh dari yang terkecil sampai ke terbesar. Lalu kita cari mediannya dengan rumus xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2.
yaitu nilai data ke-15 ditambah nilai data ke-16 dibagi 2. Nah, untuk variabel Y sendiri itu untuk data ke-15 sama data ke-16-nya itu dia tuh nilainya tuh 150. Jadi 150 ditambah 150 dibagi 2 hasilnya itu 150. Jadi untuk median variabel Y itu 150. Nah, selanjutnya kita cari juga nilai modusnya atau nilai yang sering muncul. Di mana di sini kita tuh nyatet setiap angka beserta frekuensinya kayak berapa kali sih dia tuh munculnya kayak di sini untuk variabel Y nilai 15 itu muncul satu kali, nilai 35 tuh muncul satu kali, nilai 40 muncul satu kali, nilai 50 muncul dua kali dan seterusnya kita cari. Nah, untuk si modusnya tuh kita cari nih yang frekuensinya tuh paling besar. Di sini untuk variabel Y sendiri tuh frekuensi yang paling besar tuh didapat di Y-nya tuh 200 dengan frekuensinya tuh 7. Jadi modusnya tuh 200. Nah, selanjutnya untuk ukuran penyebaran data kita cari juga standar deviasi dari variabel Y menggunakan rumus standar deviasi sampel. Kita cari dulu nih nilai dari sigma XI dikurangi X bar dikurangi pangkat 2. Kalau misal variabelnya Y tinggal diganti aja si X-nya jadi Y. Jadi YI dikurangi Y bar pangkat 2. Nah, dengan menggunakan bantuan Excel didapat nilainya itu 211686,7. Kita tinggal substitusikan aja ke dalam rumus standar deviasi, yaitu akar 211686,7 dibagi 29. Didapat hasil standar deviasi untuk variabel Y-nya itu di 85,43735. Nah, kita cari juga nih nilai maksimum dan juga minimum dari variabel Y. Nah, untuk variabel Y sendiri tuh untuk nilai terbesarnya itu di angka 350 dan untuk nilai minimum atau yang terendahnya itu di angka 15. Nah, ini ada rangkuman mengenai hasil dari analisis deskriptifnya terutama di ukuran penyebaran dan pemusatan data. Di mana untuk variabel X itu meannya tuh 7, dan untuk variabel Y itu meannya atau rata-ratanya itu 145,667. Kemudian untuk median variabel X itu 6,5 dan median variabel Y itu 150. Untuk modusnya variabel X itu 7, variabel Y 200, standar deviasi variabel X itu 4,05139, standar deviasi variabel Y itu 85,4373, dan untuk nilai minimum X itu 2, nilai maksimum X 17, nilai minimum Y itu 15, dan nilai maksimum Y itu 350. Nah, di sini juga kita visualisasikan nih dari data hasil kuesioner tadi, di mana dari 30 responden itu berasal 53,3%-nya itu berasal dari kelas A dan 46,7%-nya itu berasal dari kelas C. Nah, dari 30 responden juga kayak 40% itu mereka mengatakan sangat sering membeli makan di luar. Kemudian 40%-nya lagi mengatakan bahwa mereka tuh sering aja makan di luar. Kemudian untuk 20%-nya lagi mereka tuh jarang membeli makan di luar. Nah, dari 30 responden juga kayak didapat nih kayak alasan untuk membeli makan di luarnya tuh paling banyak mereka tuh memilih karena praktis gitu sebesar 80% gitu. Kemudian disusul dengan alasannya tuh karena males tuh 40%. Kemudian sisanya karena fasilitas terbatas itu 16,7% dari responden dan tidak bisa masak itu 13,3% dari responden. Dan sisanya dapat dilihat aja pada grafik berikut. Nah, dari 30 responden juga kayak 90% dia tuh merasa boros gitu ketika membeli makan di luar.
Sedangkan 10%-nya lagi dia tuh merasa enggak boros gitu kalau misal beli makan di luar. Nah, dari 30 responden juga berpendapat nih bahwa eh, empat yang sangat dari 40 responden sebesar 43,3% mengatakan bahwa eh, pembelian makanan di luar tuh sangat berpengaruh terhadap banyaknya pengeluaran uang makan dalam seminggu. Sedangkan 43,3%-nya lagi mengatakan bahwa eh, hanya berpengaruh saja gitu. Kemudian sisanya 13,3%-nya lagi mengatakan bahwa eh, em, untuk pengaruhnya tuh biasa aja gitu. Nah, selanjutnya akan dilakukan analisis inferensial, di mana kita melakukan uji normalitas dan juga uji korelasi. Oke, baik. Kita masuk ke uji normalitas buat variabel X terlebih dahulu, yaitu buat total pembelian makan di luar mingguan. Nah, jadi kita buat hipotesisnya itu, buat H0 itu artinya data berdistribusi normal, dan buat H1 itu artinya data berdistribusi tidak normal. Nah, kemudian untuk kriteria dari hipotesisnya, itu kita terima H0 jika P value-nya itu lebih besar dari 4, yaitu 0,05, dan kemudian juga kita tolak H0 kalau misalnya si P value-nya itu kurang dari A alpha 0,05. Nah, buat uji normalitas itu kita pakai rumus Shapiro-Wilk karena tadi ya, karena nilai jumlah data kita itu kan cuma 30, kan kita bisa, maksudnya kita pakai Shapiro-Wilk aja karena datanya itu nggak terlalu banyak ya. Nah, buat si rumus Shapiro-Wilk ini, itu rumusnya T3 sama dengan 1 per D, sigma K, I sama dengan 1, AI dikali XN min I plus 1, min XI pangkat 2. Nah, yang dimana D itu jumlah kuadrat nilai XI dikurangi nilai rata-rata, dan buat AI itu koefisien bobot yang diambil dari tabel koefisien AN min I plus 1 untuk uji W untuk normalitas PNG plus kan nilai N. Oke. Untuk normalitas ya masih. Nah, buat si nilai AI itu kita bisa lihat nih di link tabel ini ya. Nah, ini dia buat si tabel A-nya ya. Nah, karena N-nya kan tadi kan kita 30 ya buat si penelitian ini. N-nya kan 30. Kita cari nih, N-nya kan 30. Maka kita lihat di sini nilai si A-nya itu cuma sampai 15 dan data-datanya itu segini. Ya, lanjut aja ya buat kita lihat nanti di kedepannya. Nah, pertama tuh kita cari dulu nih nilai-nilai yang akan disubstitusikan ke rumus D, ke rumus kayak D AI terus XN min I plus 1 min XI. Nah, pertama kita nyari dulu buat si XI min X bar pangkat 2-nya atau kuadratnya. Nah, kita masukin dulu nih nilai si variabel X-nya dengan yang udah diurutin ya dari yang kecil hingga besar. Terus kita cari si XI min X bar-nya. Nah, pertama tuh kita cari X bar-nya dulu. X bar-nya itu didapat jumlahnya 7. Nah, si X bar itu didapat dari total XI dibagi N. Jadi 210 dibagi 30 hasilnya kan 7. Nah, kita ketemu nih si XI min X bar-nya itu buat data pertama itu min 5. Jadi karena kan 2 dikurangi 7 hasilnya min 5. Dan gitu seterusnya. Nah, udah ketemu nih si XI min X bar-nya, maka kita cari buat XI min X bar kuadrat. Jadi kita tinggal kuadratin aja si angka ini, si angka XI min X bar ini. Jadi min 5 dikuadratkan itu hasilnya 25, dan begitu seterusnya hingga data ke 30. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan si data XI min X bar kuadrat ini. Setelah dijumlahkan hasilnya ketemu nih, hasilnya itu 476. Yang mana nilai ini itu
Artinya itu dia nilai D atau sigma XI min X bar kuadrat. Positif 6. Jadi udah ketemu nih si nilai D-nya ya. Senilai 476. Nah, lanjut nih kita buat nyari si AI dikali XN min I plus 1 min XI. Nah, seperti tadi yang udah kita lihat ya, buat si data AI-nya ini. Kan kita ambil yang ini. Tapi kan dia datanya cuma 15. Dan kita masukin nih ke sini. Terus kita lanjut buat nyari XN min I plus 1 min XI. Si data ini itu didapat dari buat data yang pertama nih kita lihat. Ini kan XN min I 1. Nah, artinya data ke-30, ini kan 30 ya. Nah, data ke-30 min I, ini kan dia diurutan. Jadi 1 dong. Jadi data ke-30 dikurangi 1 plus 1, karena ini yang 1. Nah, kemudian dikurangi XI. X-nya kan di 1, maka data ke-1. Jadi, itu artinya data ke-30 dikurangi data ke-1. Kan data ke-30 kan ke-17 ya nilainya. Terus dikurangi data ke-1. Data ke-1 tuh nilainya 2. Maka 17 dikurangi 2, hasilnya 15. Kita taruh nih di sini. Dan begitu pun buat nilai di kedua, 3 hingga ke-15. Setelah ditemukan ini si XN min I plus 1 min XI-nya, kita kalikan dengan si AI-nya. Jadi buat di I pertama nih, kita kalikan 0,4254 dikali 15 hasilnya 6,381. Kemudian selanjutnya si AI dikali ini, terus hasilnya segini. Dan begitu pun seterusnya hingga data ke-15. Habis ketemu semua nih si AI XN min I plus 1 min X-nya. Terus kita jumlahin. Nah, hasilnya kan 20,7408. Hasilnya ini nih, si sigma AI XN min I plus 1 min XI itu kan hasilnya 20,7408. Kita pengen nyari kuadratnya, maka kita tinggal kuadratin aja si 20,7408 ini, dikuadratkan, yang mana hasilnya itu jadi 430,1808. Nah, habis ketemu nih si nilai D sama I XN min I plus 1 min XI kuadratnya, kita tinggal substitusikan aja ke rumusnya. Jadi T3 sama dengan 476 T-nya itu. Berarti 476 ya. Terus dikali 430,1807 dari hasilnya ini. Oke, 1807. Yang tadi itu dibuatin ya. Jadi nggak beda jauh. Nah, nilainya itu sama dengan 0,9037. Kalau dapat nih si nilai T-nya itu 0,9037. Nah, dari nilai value tadi ya, nilai tadi, kita lihat si nilai itu tuh dia berada di rentang mana. Nilainya kan 0,903 lah ya. 0,904. Kita cari, si N-nya kan kita 30 ya, data keseluruhannya. Totalnya 30. Terus kita cari nih, dia berada di rentang mana. Nah, dia kan 0,903. Nah, dia kan lebih kecil dari 0,912 ya. Maka dia berada di tengah-tengah sini nih. Dia juga kan lebih besar dari 900, 0,900. Nah, kita lihat ke atas, dia berada di tengah-tengah 0,01 dan 0,02, sehingga si nilai p-value yang tadi itu lebih kecil dari alfa 0,05. Nah, karena itu, maka H0 ditolak, yang artinya data berdistribusi tidak normal. Kita coba lihat lagi ya ke depan. Kan H0 ditolak nih ya. Nah, kan kalau H0 nih, value-nya lebih kecil ya. Kita nolak H0, maka kita terima H1, yang artinya data berdistribusi tidak normal. Oke, sekarang lanjut nih buat si variabel Y-nya yang akan dijadikan oleh Mbak Delia. Oke, baik. Tadi kita
udah melakukan ya uji normalitas variabel X oleh Afifah ya. Selanjutnya kita uji juga nih untuk variabel Y. Kalau dia tuh datanya tuh berdistribusi normal apa enggak. Sama kayak tadi kita buat dulu hipotesisnya di mana untuk H0 sendiri itu yaitu dia data berdistribusi normal dan untuk H1-nya itu data berdistribusi tidak normal. Nah, untuk kriteria pengambilan hipotesisnya juga sama seperti tadi yaitu terima H0 jika value lebih besar dari alpha atau alpanya kita gunakan 0,05 atau sebesar 5%. Atau juga untuk pengambilan hipotesisnya itu tolak H0 jika p-value-nya tuh lebih kecil dari alpha yaitu 0,05. Nah, untuk metodenya sama, kita gunakan juga Shapiro-Wilks di mana kita akan mencari nih nilai T3 yaitu A per T3 itu sama dengan 1 per D dikalikan dengan sigma K I sama dengan 1 AI XN dikurangi I ditambah 1 dikurangi XI pangkat 2 di mana D-nya itu jumlah kuadrat nilai XI dikurangi nilai rata-rata X kemudian AI-nya itu koefisien bobot yang diambil dari tabel koefisien AN min I plus 1 untuk uji normalitas berdasarkan nilai N-nya. Gitu. Nah, kita cari nih nilai-nilai yang akan disubstitusikan ke dalam rumus. Jadi kita membutuhkan nilai D, AI sama XN min I ditambah 1 dikurangi XI. Pertama-tama kita cari dulu nilai D-nya. Dimana untuk nilai D-nya itu kita buat dulu nih tabel urutan si data Y-nya. Mulai dari I1 sampai ke I30. Dan untuk nilai Y-nya juga sama dari Y1 sampai ke Y30. Nah, ini tuh data-data nilai X yang udah diurutin ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita punya data Y-nya, kita cari dulu nih nilai rata-ratanya. Karena tadi kita di sebelumnya di analisis deskriptif tuh udah melakukan pencarian untuk rata-rata nilai Y, maka di sini kita tinggal substitusikan aja average untuk Y-nya atau rata-rata Y-nya itu sebesar 145,6667. Nah, selanjutnya kita butuh nih untuk mencari nilai YI dikurangi Y bar. Jadi nilai dari si Y-nya, Y ke I-nya, itu dikurangi dengan rata-rata dari si Y. Nih, untuk data pertama itu nilai Y-nya tuh 15 dan untuk nilai Y rata-ratanya itu 145,6667. Hasilnya itu sebesar 170,73,7778. Nah, begitu juga untuk nilai Y seterusnya sampai ke Y ke 30. Nah, setelah kita mendapatkan nilai eh, YI plus Y barnya maaf ya, tadi ada kayak salah salah ini ya, salah pengucapan maksudnya untuk yang YI dikurangi Y bar itu yang sebelah ini ya, yang sebelah Y hasilnya tuh min 130,667. Nah, baru untuk YI dikurangi Y barnya itu 170,73,7778. Itu sampai ke data ke Y yang 30. Nah, setelah kita cari nih sampai si Y ke 30, lalu kita jumlahkan. Maka hasilnya itu sekitar 211,686,667. Nah, itu tuh nilai dari si D-nya. Nah, baru nih di sini setelah kita mendapatkan nilai D, masih ada nih yang harus kita cari, yaitu nilai dari sigma AI dikali XN min I ditambah 1 dikurangi XI plus XI pangkat 2 gitu. Nah, untuk mendapatkan hasil ini tuh kita perlu cari dulu nih nilai AI-nya. Yang dimana nilai AI itu tadi kita dapat dari tabel ya.
Kita tinggal salin aja. Kemudian nilai YI dikurangi I ditambah 1 dikurangi YI-nya itu nilai Y ke N dikurangi I ditambah 1 dikurangi YI. Misal kayak di I yang pertama, dia tuh YN-nya tuh berarti Y30 dikurangi I-nya tuh 1 ditambah 1 jadi data ke-30 dikurangi YI-nya tuh data ke-1. Di sini untuk data ke-30 tuh 350 dan untuk data ke-1 itu 15. Maka hasilnya tuh 335. Nah, begitu juga untuk yang kedua sampai ke 15 seterusnya itu sama seperti itu caranya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai AI sama YN dikurangi I ditambah 1 dikurangi YI-nya kita tinggal kalikan aja nih keduanya, yaitu AI dikali YN dikurangi I ditambah 1 dikurangi YI. Untuk data pertama itu hasilnya 142,509. Nah, untuk data kedua itu 78,016. Seterusnya sampai ke data ke-15 hasilnya tuh 0 gitu. Nah, setelah kita dapatkan, kita jumlahkan tuh keseluruhan dari AI dikali YN dikurangi I ditambah 1 dikurangi YI-nya. Hasilnya itu 447,169. Nah, didapat tuh nilai dari sigma AI-nya kali XN min I ditambah 1 dikurangi XI. Itu 447,169. Nah, karena kita butuh pangkat 2 dari hasil yang tersebut, kita tinggal pangkat 2-in aja. Jadi hasilnya tuh 199,960. Nah, tadi untuk nilai-nilainya yang perlu disubstitusikan ke dalam rumus tuh udah kita cari dan udah kita dapatkan. Kita tinggal masukin aja nih ke dalam rumus. Untuk D-nya itu 211.686,667 dan untuk AI XN dikurangi I ditambah 1 dikurangi XI pangkat 2-nya tuh 1999960. Hasilnya itu 0,9446. Jadi nilai T-nya itu 0,9446. Nah, setelah dapat nih nilai T-nya, kita tuh harus cari nilai p-value-nya. Di mana nilai p-value ini tuh didapat dari si table. Dengan kayak kita ngambil nih si N-nya tuh 30, kemudian kita cari hasil dari si T tadi tuh posisinya ada di mana. Nah, kalau dari tabel ini terlihat nih kalau misal si p-value-nya tuh berada di antara 0,910 dengan 0,50. Nah, yang dimana dia tuh lebih besar dari alfanya yaitu 0,05. Sehingga kita ambil nih eh, ke- hipotesisnya itu H0-nya tuh diterima. Yang dimana H0 diterima tuh berarti datanya tuh berdistribusi normal. Nah, di sini kita juga melakukan uji normalitas menggunakan SPSS yaitu software di mana untuk hasilnya sama yaitu untuk variabel X itu tidak berdistribusi normal dan untuk variabel Y-nya itu berdistribusi normal. Nah, ini tuh cara bacanya tuh dilihat nih si signifikasinya kayak dibandingkan hasil signifikasi dari setiap variabelnya dengan nilai alfanya. Untuk variabel X di sini kan dia nilai signifikasinya cuma 0,01 di mana dia tuh lebih kecil dari 0,05 sehingga datanya tuh gak normal gitu. Beda dengan yang variabel Y. Kalau dia tuh signifikasinya di angka 0,139 dia tuh lebih besar dari si alfanya yaitu 0,05 sehingga dikatakan dia tuh berdistribusi normal gitu. Nah, selanjutnya, setelah dilakukan uji normalitas, kita baru nih bisa ngelakuin uji korelasi. Nah, untuk uji korelasinya sendiri di sini kita tuh pakainya metode Range-Spearman Correlation. Karena tadi dari hasil uji normalitas didapat variabel X-nya tuh tidak berdistribusi normal. Gitu. Karena kan tadi udah dijelasin juga di bagian metodologi kalau misal ada salah satu atau keduanya yang gak normal, maka dia tuh pakainya range Spearman correlation atau uji non parametrik. Nah,
Untuk tahapannya, pertama kita harus buat dulu nih hipotesisnya, yaitu H0 H1, di mana H0-nya itu tidak ada hubungan antara frekuensi pemberian makanan di luar dengan pengeluaran makan mingguan atau variabel Y. Nah, sedangkan untuk hipotesis H1-nya itu terdapat hubungan antara frekuensi pemberian makanan di luar dengan pengeluaran makan mingguan atau variabel Y-nya. Nah, untuk kriteria pengambilan hipotesisnya yaitu pertama tolak H0 jika R hitung itu lebih besar dari R tabel atau terima H0 jika R hitungnya tuh lebih kecil dari R tabel. Nah, untuk rumus dari rank Spearman correlation-nya sendiri itu kita pakainya yang ini ya, yang RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi sigma DI kuadrat dibagi 2 dikali akar sigma X kuadrat dikali akar Y kuadrat. Nah, kenapa sih kita pakai rumus rank Spearman-nya tuh yang ini? Karena untuk di data-data nilai X sama Y-nya tuh ada yang sama gitu. Nah, pertama kita perlu tahu nih cari perlu tahu nih nilai rank dari variabel X dan variabel Y-nya. Jadi untuk ini untuk data variabel X sama Y-nya itu gak perlu diurutin. Jadi karena kan mereka saling berhubungan. Jadi kayak misal kalau 4 tuh berpasangannya dengan 50, 6 dengan 70 seperti itu. Nah, untuk mencari ranknya tuh kita tinggal urutin aja dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misal di sini untuk ranking X tuh terkecil tuh di angka 2, di mana untuk rankingnya tuh dia ranking kedua. Kenapa bisa 2? Karena untuk data yang 2 ini tuh ada banyak gitu. Jadi untuk ranknya juga menggunakan rumus rata-rata rank yaitu rank 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 data yang sama ke satu ditambah rank data yang sama kedua dibagi 2. Misal di sini untuk data keduanya tuh ada 2, maka 2 ditambah 2 dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi rank X untuk data yang nilainya 2 tuh 2 semuanya gitu. Begitu juga untuk rank variabel Y. Jadi kalau ada yang sama seperti itu. Berarti next. Nah, setelah kita mengetahui rank dari variabel X sama variabel Y-nya, kita tuh perlu nyari nilai dari si DI-nya, di mana nilai DI ini merupakan nilai selisih dari rank X dikurangi rank Y. Di sini untuk rank X yang data pertama itu 8,5 dan untuk rank Y-nya itu 4,5. Kita kurangi aja 8,5 dikurangi 4,5 itu hasilnya 4. Nah, begitu juga sampai ke nilai D yang ke-30. Nah, setelah kita dapat nilai DI-nya, karena di rumus tuh kita butuhnya nilai dari DI kuadrat, kita tinggal kuadratin aja nih dari nilai yang DI tadi. Kayak misal untuk data pertama itu kan 4, jadi tinggal 4 dipangkatin 2 hasilnya 16. Kemudian untuk yang data yang kedua itu 6 pangkat 2 itu 36. Begitu seterusnya sampai data ke-30. Nah, setelah semuanya didapat, kita cari nih jumlah dari si DI kuadratnya. Didapat dengan menggunakan bangsa Excel itu untuk sigma DI kuadratnya itu 1978,5. Oke, lanjut nih. Kita akan mencari nilai sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Nah, sebelum nyari si sigma X kuadrat sama Y kuadrat itu, kita tuh hitung terlebih dahulu nilai TX dan TY dari hasil data yang sama atau senilai. Nah, buat variabel X itu sendiri, buat yang memiliki nilai yang sama, itu ada banyak ya, bisa teman-teman lihat sendiri di sini. C2-nya ada 3, 3-nya ada 3, dan seterusnya. Nah, kita cari dulu nih si TX-nya. Nah, buat TX pertama, itu kita pakai rumus yang ini nih. T pangkat 3 min T per 12. Jadi semuanya itu pakai rumus yang ini. Nah, buat T-nya itu kayak seberapa banyak nilainya keluar. Kayak nilai yang sama itu ada berapa gitu.
buat si TX pertama di 2. Ini kan 2 ini ada 3 nilai yang sama ya buat angka 2 ini. Maka si T-nya itu 3. Jadi 3 pangkat 3 min 3 per 12 itu hasilnya 27 per 3 per 12 yang hasilnya 24 per 12 sama dengan 12. Lanjut nih buat TX 2. Nah, di TX 2 itu nilai 3-nya itu ada 3 ya. Ada 3 yang sama. Maka sama itu perhitungannya kayak yang atas. Jadi T pangkat 3 T pangkat 3 min T per 12 itu kan 3 pangkat 3 min 3 per 12. Yang mana hasilnya 2. Lanjut nih ke TX 3. Nah, buat si TX 3 itu di angka 4 itu ada 4 kali ya. Nah, langsung aja ke T-nya itu ganti jadi 4. Jadi 4 pangkat 3 min 4 per 12 itu hasilnya kan 64 min 4 per 12. Sama dengan 60 per 12 yang sama dengan 5. Jadi hasilnya 5. Nah, lanjut di TX 4. Dia kan buat angka 5 itu ada 2 ya. Nilainya yang sama. Jadi T-nya itu jadi 2. Jadi 2 pangkat 3 min 2 per 12 sama 8 min 2 per 12 yang mana hasilnya 0,6. Terus itu lanjut ke TX5. TX5 itu berarti yang 6 ya. Ini jadi angka 6 itu kan ada 3 yang sama ya. Nah, si 3 itu udah pernah kita temuin ya yang ini. Hasilnya 2 langsung aja gitu ya. Nah, buat TX6 itu kan di angka 7. 7 itu keluar 7 kali ya. Buat angka yang sama. Jadi T pangkat 3 min T itu hasilnya 7 pangkat 3 min 7 per 12. Hasilnya 3 min 7 per 12. Dan hasil akhirnya itu 28. Lanjut di TX7. Itu ada 2 angka yang jadi langsung aja hasilnya 0,5. Dan buat TX8 juga sama. Dia yang sama. Di TX1 sama TX2 udah pernah kita temuin. Jadi langsung aja ditulis TX8 itu sama dengan 2. Nah, lanjut nih kita buat ngitung si sigma TX-nya. Jadi keseluruhan nilai buat TX kita tambahin 2, tambah 2, tambah 5, tambah 0,5 hingga seterusnya. Hingga ditambah 2. Terus lanjut nih, hitung udah dijumlahin, maka ketemu kalau misalnya hasil si sigma TX-nya itu hasilnya 42. Nah, kita lanjut buat si variabel Y yang memiliki nilai yang sama. Caranya sama kayak tadi ya, kita cari dulu buat nilai Y yang sama. Kita hitung buat si TY 1 itu si T-nya itu kan 2 ya, karena dia muncul 2 kali. Nilai yang samanya ada 2. Maka hitung 2 pangkat 3 min 2 kan 12 yang 5. Terus TY 2 yang buat si T-nya 3. 3 pangkat 3 min 3, 12 2. Dan TY 3 itu ada 4 sama. Jadi 4 pangkat 3 min 4 per 12 hasilnya 5. Dan buat TY 4-nya itu dia ada 4 angka yang sama. Dan dia sama kayak yang di TY 3, maka langsung aja ditulis 5. Terus TY 5-nya itu ada 7 ya. Sama kayak yang tadi sebenarnya. Jadi hasilnya itu 28 buat si TY 5. Lanjut, kita hitung keseluruhan total si TY. Jadi sigma TY sama 0,5 ditambah 2 ditambah 5 tambah 28, yang mana hasilnya itu 40,5. Nah, habis ketemu nilai sigma TX sama TY-nya, kita lanjut buat buat ngekuadratin dari si sigma X kuadrat si sigma buat nyari sigma X kuadrat sama sigma Y kuadrat itu rumusnya kayak gini nih. Jadi N pangkat 3 min N per 12 dikurangi sigma TX. Nah, buat N-nya kan 30 ya. Jadi 30 pangkat 3 min 30 per 12 dikurangi 42. Karena nilai TX-nya tadi udah ketemu ya di 42. Jadi 27.000 dikurangi 30 per 12 dikurangi 42 itu hasilnya 2.205,5. Buat si sigma Y kuadrat itu hasilnya kan pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi
sigma TY itu hasilnya 30,3 dikurangi 30/12 dikurangi 40. Nah, jadi 27.000 dikurangi 30/12 dikurangi 40,5 hasilnya 2.207. Nah, habis ketemu nilai-nilai yang tadi ya, buat sigma D udah ketemu, sigma X kuadrat ketemu, Y kuadrat juga ketemu, maka kita langsung substitusikan aja ke rumus sigma. Habis substitusiin, kita jumlahin, mana ketemu nih si nilai F hitungnya itu 0,551615. Dan kita cari nih setelah ketemu nilai R hitungnya, kita cari buat R table-nya. Nah, jadi kan buat si alpha itu 0,05 dan si N-nya itu 30. Maka kita cari di pertengahan jalan ini ya, 5 sama 30. Nah, dia ketemu di sini di 0,362. Jadi buat R table-nya itu 0,362. Nah, si R hitung kan 0,551 ya. Yang mana si R hitung itu berarti lebih besar dari R table dong. Maka karena si R S-nya itu lebih besar dari table, itu tolak 0, yang artinya itu terdapat hubungan antara frekuensi pembelian makan di luar atau variabel X dan pengeluaran makan mingguan atau variabel Y. Ada mahasiswa kos 4C dan 4A. Oke, kita lihat dulu ya di kriterianya. Jadi hitung lebih besar dari R table. Nah, emang ya ini kan R hitungnya itu lebih besar dari R table, maka dia tolakan 0. Jadi tolak, maka terima ini kan. Artinya si H1 nya terdapat hubungan frekuensi, dia ada. Setelah kita ketemu nih buat si hubungannya, kalau dia ada hubungan, kita lanjut buat ngetahuin interpretasi atau tingkat hubungan si korelasi tadi, si hubungan tadi. Nah, dia kan angkanya tuh berada di 0,551 ya. Kita cari nih, dia berada di mana? Dia kan berada di rentang 0,41 sampai 0,70, yang mana interpretasi korelasi itu dia di moderate relationship. Nah, karena dia berada di tengah-tengah, maka dia termasuk ke dalam kategori moderate relationship atau hubungan sedang. Jadi hubungannya itu nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu rendah. Jadi ya lumayan ada hubungan lah ya, walaupun nggak tinggi. Oke, selanjutnya ada di bagian SPSS ya, perhitungan SPSS yang akan dilakukan oleh Mbak Dewi. Nah, baik. Tadi kita udah melakukan ya uji korelasi secara manual. Nah, di sini kita juga melakukan uji korelasi dengan menggunakan software SPSS, di mana untuk hasilnya itu dapat dilihat untuk correlation koefisiennya itu di angka 0,552. Nah, di mana untuk korelasi koefisiennya itu lebih dari alfa yang kita tentukan yaitu 0,05. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara frekuensi pembelian makanan di luar dengan pengeluaran makanan mingguan pada mahasiswa kos 4C dan 4A Informatika Unsika. Nah, baik. Untuk penjelasan mengenai mini project research kami itu udah semua disampaikan. Mungkin segitu aja dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.